اللهم ارحمنا بالقرآن. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. Sahabat sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada sesi kali ini kita akan belajar bersama satu tema yang terkait dengan usulut tafsir atau dasar-dasar bagaimana kita memahami Al-Quran. Yang dimaksud dengan usulut tafsir itu apa? Usulut tafsir hiya al-muqaddimat al-ilmiyah allati tu'inu ala fahmi tafsir. Mukaddimah ilmiah yang bisa membantu kita untuk memahami tafsir Al-Quran. Dengan demikian bahwa ketika kita ingin memahami Al-Quran tidak sesuai dengan pemahaman kita sebagai orang Indonesia atau sebagai bangsa tertentu yang bukan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa aslinya, karena memang Al-Quran ini diturunkan dalam berbahasa Arab. Maka oleh karena itu untuk memahami Al-Quran harus mengetahui bahasa Arab, dan di sana ada dasar-dasar yang sangat penting ketika kita ingin memahami Al-Quran. Apa hukumnya belajar tafsir ya? Kalau kita telah di dalam Al-Quran, ternyata Al-Quran sudah mengisyaratkan bahwa setiap muslim diwajibkan baginya ketika hendak memahami Al-Quran untuk semaksimal mungkin memahami Al-Quran dengan tafsir yang benar. Maka hukmu ta'allumi tafsir, hukum belajar tafsir adalah wajib bagi setiap muslim sesungguhnya, karena tidak mungkin dia bisa memahami Al-Quran tanpa belajar tafsir ini. Ta'allum tafsir wajib biqadril istita'ah. Belajar tafsir itu menjadi sesuatu yang wajib sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kenapa? Coba lihat di dalam Al-Quran. Faqad anzalallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim al-amra li tadabburil Quran. Perintah untuk mentadabburi Al-Quran telah disiratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu sendiri. Qala ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab ini sudah kami turunkan kepadamu yang di dalamnya penuh dengan berkah, agar kalian semuanya mentadabburi apa yang ada di dalam Al-Quran. Surat Sad ayat 29. Ini satu sisi. Di sisi yang lain yang menegaskan bahwa kita diwajibkan untuk memahami Al-Quran adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencela mereka orang-orang yang tidak mau memahami Al-Quran. Zamallahu man lam yatadabbarhu, faqala subhanahu wa ta'ala afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, atau mungkin di dalam hati mereka ada penutup-penutupnya. Surat Muhammad ayat 24. Wa tadabbur yakunu ba'da tafsir al-fadhihi. Nah, tadabbur itu bisa hadir ketika bisa mentafsirkan lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Dan lafaz itu sekali lagi berbahasa Arab, tidak serta-merta bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena kandungan lafaz di dalam bahasa Arab itu bisa jadi mengandung beberapa makna yang sangat kompleks, dan itu nanti akan berefek, berimbas kepada kesimpulan-kesimpulan hukum yang kita ambil dari setiap ayat-ayat Al-Quran. Walidha fal muslim ma'murun bihadzal fahm wa tafsir. Oleh karena itu setiap muslim diperintahkan untuk memahami ini dan belajar tentang tafsir lafaz-lafaz Al-Quran. Sahabat kalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran atau tafsir-tafsir yang ada di dalam Al-Quran itu kalau diklasifikasikan maka ada 4 sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma at-tafsiru ala arba'ati awjuhin. Ibnu Abbas mengatakan bahwa tafsir itu sesungguhnya ada 4 model ya. 4 model. Wajhun ta'rifuhu al-arab min kalamiha. Satu model itu bisa dikenal ya, atau bisa diketahui oleh orang-orang Arab. Secara otomatis mereka bisa tahu langsung ya, bahwa ayat lafaz ini artinya maknanya itu seperti ini. Wa tafsirun la ya'zuru ahadun bi jahalatihi. Kemudian yang kedua adalah tafsir yang semestinya setiap orang pasti tahu. Karena mungkin yang dipakai adalah bahasa-bahasa umum, bahasa-bahasa populer ya. Kemudian selanjutnya tafsirun ya'lamuhu al-ulama adalah jenis tafsir yang hanya diketahui oleh para ulama, yaitu mereka yang ahli bahasa yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mufassir ya. Sehingga mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menggali makna Quran itu lebih dalam. Kemudian yang keempat adalah wa tafsirun la ya'lamuhu illallah. Yang keempat adalah tafsir yang mengetahui makna lafaz-lafaz tersebut itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an kita dapati beberapa ayat-ayat yang memang di situ seakan-akan diprotek ya. Diprotek, tidak boleh ada yang tahu makna hakikat dari ayat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sering kita dengar dengan huruf-huruf hijaiyah ya. Ayat-ayat yang ditulis dalam Al-Qur'an dengan huruf-huruf hijaiyah ya. Seperti Nun, kemudian Yasin, Hamim dan lain sebagainya. Nah, itu tidak bisa diketahui dengan tafsir apapun karena semua lafaz-lafaz tersebut memang sudah dari Allah Subhanahu wa taala dibatasi. Hanya Allah yang mengetahuinya. Bahkan Nabi pun tidak menjelaskan secara gamblang, secara jelas makna dari ayat-ayat tersebut ya. Tapi sahabat sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya apa pentingnya kita mempelajari tafsir ya? Sejauh mana urgensi kita mempelajari tafsir? Bahwa kita ketahui Al-Quran ini adalah sebagai pedoman hidup umat Islam ya. Bahkan pedoman hidup seluruh manusia. Ketika kita ingin memahami kandungan dan isi yang ada di dalam Al-Quran, maka kita harus memahami lafaz-lafaz ya, makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Tidak bisa kita sekilas ya membaca kemudian bisa paham dengan baik ya. Maka dikatakan bahwa kebutuhan umat ini untuk memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka, sebagai tali mereka yang paling kuat, hablullahi al-matin ya, juga sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, sebagai petunjuk yang lurus di dalam kehidupan ya, yang tidak akan bisa dikuda ataupun diselewengkan oleh siapapun ya. Bahkan tidak bisa diubah Al-Quran ini dengan cara apapun ya. Semua perubahan itu pasti akan ketahui ya. Dan di dalamnya kita dapatkan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Dan di dalamnya kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat melimpah ya. Barang siapa yang berusaha untuk menentang apa yang ada di dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan campur tangan dan akan menghentikan ya pertentangan yang dilakukan oleh manusia tersebut ya. Barang siapa yang juga mencari petunjuk selain Al-Quran ini, maka mereka akan tersesat ya. Wa man ittagha al-huda fi ghairihi adallahullah. Inilah Al-Quran yang semua ini
harus kita fahami sesuai dengan syarat-syarat yang bisa mengantarkan kita kepada pemahaman Al-Quran. Sahabat sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menerangkan, waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ma'anil Quran kama bayyana lahum alfadhahu. Rasulullah SAW menerangkan semua makna-makna Al-Quran, lafaz-lafaznya kepada para sahabat-sahabat. Karena sahabat inilah yang akan mengajarkan Al-Quran ini kepada generasi berikutnya, kepada tabi'in. Dan tabi'in ini akan mengajarkan Al-Quran ini kepada tabi'ut tabi'in. Dan begitu seterusnya ketika mereka melakukan kolaborasi yang dahsyat, yang hebat untuk menyampaikan pemahaman-pemahaman Al-Quran ini kepada generasi berikutnya sampai pada kita sekarang ini ya. Sehingga kita bisa menelaah Al-Quran dengan kerja keras dan juga juhud para pendahulu-pendahulu kita, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'in dan juga ulama-ulama salaf yang lalu. Sahabat sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala fi kitabil aziz litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau menjelaskan apa yang telah diturunkan kepada mereka. Surat An-Nahl ayat 44 ya. Maka oleh karena itu qad qala Abu Abdurrahman As-Sulami ya, Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan, haddatsna alladzina kanu yaqra'una al-Qur'an. Haddatsana alladzina kanu yaqra'unana al-Qur'an. Mereka orang-orang yang membacakan Al-Quran kepada kami, mereka bercerita tentang keadaan mereka, bagaimana mereka dulu belajar Al-Quran bersama dengan Rasulullah SAW. Siapakah mereka itu? Ka Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, seperti halnya Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan yang lain-lainnya. Bagaimana keadaan mereka? Annahum kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal amali minal ilmi wal amal. Bahwa ketika mereka belajar dari Rasulullah SAW 10 ayat, mereka berhenti di situ, tidak melanjutkan kepada ayat berikutnya. Sampai apa? Sampai mereka belajar tentang ilmu dan belajar bagaimana mengamalkannya. Apa maksudnya? Sampai mereka tahu betul, faham betul lafaz-lafaz, makna-makna yang mereka pelajari dari 10 ayat tersebut. Sehingga ketika mereka sudah memahaminya, baru mereka berpindah kepada ayat berikutnya. Qalu fata'allamna al-Qur'an wal ilma wal amal jami'an. Mereka mengatakan, dengan demikian kami belajar Al-Quran, belajar ilmu, dan belajar bagaimana cara mengamalkan Al-Quran. Itulah dinamika yang terjadi ketika para sahabat-sahabat Rasulullah SAW belajar Al-Quran bersama dengan Rasulullah. Jadi mereka betul-betul belajar ya. Betul-betul belajar mengkaji lafaz, makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya bagaimana cara mentafsirkan Al-Quran? Apakah Al-Quran ditafsirkan hanya dengan apa yang tertulis di situ, bunyi yang tertulis di situ, teks yang ada di situ, atau mungkin perlu ada bantuan yang lainnya atau dengan metode lainnya sehingga saling menguatkan ya, saling menjelaskan? Maka kita akan tahu bahwa disebutkan di dalam kitab ini yang ditulis oleh Syekh Al-Ustadz Jamil Al-Matari ya, bahwa inna as-sahhat turuq fit tafsir ayyufassara al-Qur'anu bil Qur'an. Bahwa cara terbaik ya, menafsirkan Al-Quran adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita mendapatkan satu ayat yang mungkin perlu kita fahami, maka carilah ayat yang lain yang senada seirama dengan ayat tersebut. Sehingga akan saling melengkapi, sehingga akan saling menjelaskan, menegaskan isi dari ayat yang ingin kita fahami tersebut. Maka dikatakan fama ujmila fi makanin
fa innahu qad fussira fi mawdhi'in akhar. Apa yang disebutkan secara global di satu tempat di ayat yang lain, maka akan ditafsirkan di ayat yang lain atau di tempat yang lain. Ya. Begitu juga wa makhtusira fi makanin faqad busita fi mawdhi'in akhar. Sesuatu yang mungkin diringkas penyebutannya di dalam satu ayat, maka kita akan dapatkan di ayat yang lain dia akan dibeberkan atau dibentangkan, ya, dijelaskan secara panjang lebar, ya, di tempat atau ayat yang lain. Maka fayufassarul Qur'anu bil Qur'an. Dengan demikian Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Lianna Allah Ta'ala huwa alladhi anzalahu. Karena Allah sendiri yang menurunkan Al-Qur'an itu. Huwa a'lamu bima arada bihi. Dan dialah zat yang paling tahu apa maksud ayat tersebut diturunkan. Sahabat sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ketika kita merasa kesulitan menemukan ayat yang bisa menjelaskan atau menafsirkan ayat tersebut di tempat yang lain, maka fa'alika bis-sunnah. Hendaklah engkau mencarinya di dalam as-sunnah. Fa innaha syarihatun lil Qur'an wa muwaddahatun lahu. Karena sunnah itu adalah penjelas apa yang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Dan sebagai sesuatu alat yang bisa menerangkan lebih dalam lagi makna Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muballighun anillah. Rasulullah itu sendiri juga posisinya sebagai penyampai semua wahyu pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa a'lamun nas bimuradillahi ta'ala kalamahu. Dan beliaulah manusia yang paling tahu, ya, dengan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah aydan kama fi Majmu'il Fatawa. Syekh Islam Ibn Taimiyah juga menjelaskan di dalam kitab Majmu' al-Fatawa, wa mimma yanbaghi ay ya'lama anna al-Qur'an wal hadits idza urifa tafsiruhu min jihati Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuhtaj fi dhalika ila aqwali ahli al-lughati. Bahwa sudah menjadi keniscayaan ketika Al-Quran dan hadis, ya, Al-Quran wal hadis sudah diketahui tafsir dan maksudnya dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saat itu tidak perlu, ya, atau tidak membutuhkan pendapat-pendapat yang lain, sekalipun pendapat ahli bahasa, ya, sekalipun pendapat ahli bahasa Arab, ya. Karena apa? Fa innahu qad urifa tafsiruhu wa ma urida bidzalika min jihatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yahtaj fi dzalika ila al-istidlal bi aqwali ahli al-lughati wala ghairihim. Nah, karena ketika sudah diketahui hal tersebut, ya, ketahui tafsirnya, ketahui maksudnya, maka jelas sudah cukup Rasulullah SAW yang menerangkan hal tersebut. Keterangan dari Rasulullah sudah cukup, tidak perlu dan tidak membutuhkan istidlal, mengambil dalil dari pendapat-pendapat ahlul lughah atau ahli bahasa, ya. Jadi dengan demikian, ya, tafsir itu modelnya bisa tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ketika kita kesulitan atau tidak bisa mendapatkan ayat yang senada, seirama, yang bisa menjelaskan ayat yang lainnya, maka kita akan menggunakan as-sunnah an-nabawiyah. Selanjutnya, ketika kasusnya bahwa kita tidak mendapatkan tafsir tersebut di dalam Al-Quran, begitu juga tidak mendapatkan tafsir dari ayat tersebut di dalam as-sunnah, apa yang harus kita lakukan? فإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة. Maka kita akan kembalikan kepada pendapat-pendapat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
fa innahum adra bidzalika lima syahaduhu minal Qur'an. Mereka adalah orang-orang yang jauh lebih mengetahui dari apa yang mereka saksikan dari turunnya Al-Qur'an dan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itulah yang tahu kondisi saat itu bagaimana Al-Qur'an turun, wal ahwal allati ikhtassu biha wa lima lahum minal fahmi at-tam, dan karena mereka adalah orang-orang yang memang memiliki pemahaman yang sempurna, ya. Wal ilmu as-sahih, ilmu yang benar, wal amal as-salih, dan amal yang saleh. La siyama ulama'uhum wa kubara'uhum, apalagi para ulama mereka dan para pembesar-pembesar mereka, ya. Kal a'immah al-arba'ah al-khulafa ar-rasyidin, seperti halnya para imam yang empat, khalifah yang keempat, khalifah ar-rasyidah, khulafa ar-rasyidin, wal a'immah al-mahdiyin, seperti mislu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa ibn Abbas radhiyallahu anhu. Wal Qur'anul Karim yufassaru bi aqwali sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an ditafsirkan dengan pendapat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annana ma'muruna bil iqtida'i bihim, karena memang kita sejatinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti, ya, jejak-jejak mereka, termasuk juga pendapat-pendapat mereka. Apa dalilnya? Qala ta'ala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Surat At-Taubah ayat 100, ya. Inti dari ayat ini bahwa mereka adalah termasuk orang-orang as-sabiqunal awwalun, yang tentunya lebih dahulu masuk Islam daripada kita, dan mereka juga lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apalagi dengan kita, ya. Maka kita dianjurkan untuk mengambil pendapat mereka. Waqad akhbarallahu anna man amana bimithli ma amanu bihi faqad ihtadaw. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa siapa saja yang beriman dengan apa yang telah mereka yakini, mereka imani, maka sesungguhnya orang tersebut sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Surat Al-Baqarah ayat 137. Qala Ibnu Qayyim fi I'lamil Muwaqqi'in, ya. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, menjelaskan di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, la raiba anna aqwal as-sahabah fi tafsir aswab min aqwali man ba'dahum. Tidak bisa diragukan bahwa pendapat-pendapat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tafsir, maka hal tersebut lebih benar, lebih mendekati kebenaran, jauh lebih mendekati kebenaran daripada pendapat-pendapat selain mereka. Nah, inilah pentingnya agar kita mengikuti pendapat sahabat ketika kita tidak mendapatkan Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran atau Al-Quran ditafsirkan dengan As-Sunnah, ya. Tapi sahabat kalian, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya, kasus selanjutnya mestinya kita akan bertanya lagi. Wa idza lam najid at-tafsir fil Quran wala fis sunnah wala wajadna 'anis sahabah. Ketika kita berusaha sudah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan As-Sunnah, begitu juga kita berusaha mencari pendapat para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, apa yang perlu kita lakukan? Faqad raja'a katsirun minal a'immah fi dzalika ila aqwalit tabi'in. Maka banyak daripada imam-imam dalam mazhab, ya, itu menganjurkan agar kita kembali, ya, menengok pendapat para tabi'in, karena tabi'in adalah generasi setelah sahabat. Seperti siapa? Mujahid ibnu Jabar, wa Sa'id ibnu Jubair, wa Ikrimah maula ibni Abbas, wa Alta ibnu Abi Rabah, wal Hasan al-Basri, wa Masruq ibnu al-Ajda', wa Sa'id ibnu al-Musayyib, wa Abil Aliyah, wa Rabi' ibnu Anas, wa Qatadah,
Wadhahak ibnu Muzahim wa ghairuhum minat tabi'in wa tabi'ihim wa man ba'dahum, dan ulama-ulama yang lain ya, selain mereka dari golongan tabi'in ataupun tabi'in dan orang-orang setelahnya yang mereka juga memegang ya tampuk keilmuan Islam ini, pewarisan Rasulullah SAW ini dengan penuh komitmen ya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita perlu memahami hierarki ini ya, sangat perlu sekali. Kemudian diterangkan bagaimana posisi ya aqwalut tabi'in atau pendapatnya para tabi'in. Wa aqwalut tabi'in la takunu hujjatan ala ghairihim mimman khalafahum. Pendapat para tabi'in ini tidak menjadi alasan bagi mereka ya, untuk tidak mengikuti. Seandainya ada di kalangan generasi yang lain yang tidak mengikuti pendapatnya para tabi'in, maka tidak masalah ya, tidak masalah. Maka tidak diwajibkan untuk mengikuti pendapat para tabi'in. Akan tetapi idza ajma'u 'ala syai' fala yurtabu fi kaunihi hujjatan. Akan tetapi ketika mereka berijma tentang suatu masalah, maka tidak bisa diragukan lagi bahwa hal tersebut bisa dijadikan sebagai hujjah. Adapun masalah-masalah tadi yang khilafiyah, ketika berbeda pendapat dengan tabi'in dan kita tidak mengambil pendapatnya tabi'in, maka tidak masalah ya. Berbeda kalau saat para tabi'in sudah berijma ya. Berijma, semua kalangan tabi'in ijma tentang suatu masalah ya. Fa in ikhtalafu fala yakunu qawlu ba'dihim hujjatan 'ala ba'd. Begitu juga kalau kita lihat ternyata para tabi'in ya dengan tabi'in lain saling berbeda, maka ini bukan menjadi alasan agar mewajibkan tabi'in yang lain untuk mengikuti yang saudara yang lain juga, tidak begitu ya. Wala 'ala man ba'dahum, begitu juga tidak wajib bagi orang yang setelahnya, generasi setelahnya. Wa yarji'u fi dzalika ila lughatil Qur'an was sunnah aw umumi lughatil Arab aw aqwalis sahabah fi dzalik. Nah, semuanya ini akan dirujuk kembali, direview kembali, refresh kembali pada bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, juga pada As-Sunnah atau umumnya perkataan-perkataan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya mungkin kita bertanya, contoh-contoh seperti apakah ya, dari model cara menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, cara menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah ya. Maka dari itu kita akan sampaikan contoh penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan As-Sunnah ya. Baik, misalkan yang pertama adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 62, qala ta'ala ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ya. Yang membutuhkan tafsir di dalam ayat ini adalah auliaullah. Apa yang dimaksud dengan auliaullah? Maka ini perlu tafsirkan ya. Maka ketika kita merujuk kepada Al-Quran, ketika kita membuka lembaran-lembarannya, kita akan mendapatkan ayat yang lain yang serupa, senada, yang menjelaskan tentang yang dimaksud auliaullah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapatkan surat Yunus ayat 63 bahwa yang dimaksud auliaullah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka mat-tariq." Nah, "Wa ma adraka mat-tariq." Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan at-tariq? Ya. Maka
ketika kita melanjutkan penarian tersebut dalam Al-Quran, ternyata dijelaskan pada ayat berikutnya. As-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Yang disebut at-tariq adalah an-najmu tsaqib, ya, an-najmu tsaqib, ya. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah, ya, ayat 6 sampai 7. Qala ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya. Surat Al-Fatihah ayat 6 sampai 7 ini, ya, perlu dijelaskan siapakah yang dimaksud dengan an'amta 'alaihim, ya. Maka faqad bayyanallahu man humul ladzina an'ama 'alaihim. Allah telah menjelaskan siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Nah, ini ayat ini dijelaskan dengan ayat yang lain, semakin jelas, semakin gamblang, ya. Ini tafsirul Quran dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah contoh sampel tafsir Al-Quran dengan As-Sunnah. Qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Ya, contohnya masih mengambil contoh yang di atas tadi, ya, surat Al-Fatihah ayat 7, ya. Maka ditafsirkan yang dimaksud dengan ayat ini adalah faqad fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ayah kama thabata fi sunan at-Tirmidzi wa sahhahu al-Albani min hadithi Adi bin Hatim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka? Mereka adalah al-yahudu maghdubu alaihim wan nasara dhalalun. Nah, yang dimaksud al-maghdub alaihim adalah al-yahud. Kemudian yang dimaksud dengan dhalin itu adalah an-nasara. Ya, ini tafsir ayat Al-Quran dengan hadis. Rasulullah menjelaskan maksud dari ayat tersebut. Wa qalu ta'ala wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, surat Al-Anfal ayat 60. Siapkanlah untuk menghadapi mereka dari segala kekuatan. Min quwwah. Min quwwah ini segala kekuatan ini abstrak, masih umum, ya. Kekuatan apa yang dimaksud? Faqad fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-quwwah bir-ramyi. Maka Rasulullah SAW menafsirkan, menjelaskan tentang ayat tersebut, ya. Yang dimaksud dengan al-quwwah adalah ar-ramyu, melempar. Tapi melempar yang dimaksud ini segala lemparan yang menjadikan musuh itu tunduk, musuh itu lemah, tidak berdaya. Berarti bukan sekedar melempar, ya. Bisa memanah kalau dulu, ya. Kalau sekarang bukan hanya panah, panahnya berupa rudal mungkin, ya. Atau tembakan-tembakan yang dahsyat, ya. Yang jitu, ya, untuk memukul mundur musuh atau melemahkan musuh, ya. Nah, karena yang dimaksud dalam ayat ini adalah menghadapi musuh, ya, menghadapi musuh. Itulah contoh tafsir Quran bil Quran, tafsir Al-Quran bil hadis atau bis sunnah an-nabawiyah. Wa ammal amthilah ala tafsir as-sahabah wa tabi'in lil Quran fa aktsar min an tuhsar. Wa sayati dzikru amthilatan laha fi ma ya'ti. Nah, adapun tafsir, ya, tafsir, contoh tafsir para sahabat, para tabi'in, nah, tentang ayat-ayat Al-Quran, maka ini juga ada bab khusus, ya, dan tentunya sangat panjang bab tersebut, ya. Insya Allah kita akan bertemu pada sesi berikutnya. Demikian yang bisa kita pelajari, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab wa nastaghfirullahal azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.